Baiklah, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, baik, di sini Bapak akan menuju ketua kelasnya, Kepala Tehan, untuk memulai doa. Silakan, Nak Kepala Tehan. Baiklah Bapak, mari teman-teman sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keadaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Selesai Amin. Bapak. Baik, terima kasih pada Nak Kepala Tehan. Jadi di sini Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Untuk Ayatul Ridho, Hadir Pak. untuk Kepala Tehan, Hadir Bapak. Muhammad Rizky. Hadir Pak. Dan siswa yang terakhir, Muhammad Yudana. Hadir Pak. Oke. Alhamdulillah di sini semua siswa hadir semua ya. Jadi di sini Bapak mau mengingatkan lagi di hari kemarin, minggu kemarin, maaf, minggu belakang kalian mempelajari materi apa? Ada yang ingat? Tidak ada sepertinya ya. Tidak Bapak. Apa kan? Tidak ingat Bapak. Tidak Boleh ingat. diulang tidak Bapak? Tidak Biar ingat. materi kemarin. Jadi Materi kemarin ini bukan kita Pak, materi anekdot. anekdot. Wah, Reproduksi bukan Pak. wah Anda biologi. Saudara ini siapa tadi? Di sini Bapak mau mengingatkan kalau materi belakang itu pantun, dan untuk minggu ini kita mempelajari cerpen. Jadi Bapak ingin memberi kesempatan kepada kalian-kalian, siswa-siswa ini, untuk bertanya mengenai cerpen. Silakan, yang ingin bertanya. Izin nanya Pak, Boleh, kayak itu. cerpen itu kayak kayak yang di film-film itu ya Pak, cerpen. Cerpen itu cerita pendek ya, Nak. Sudah, Bapak lanjut aja. Makasih Pak. Jadi cerpen itu singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek karya sastra yang mengacu cerita singkat dengan karakter, setting, dan alur yang terfokus. Biasanya cerpen memiliki satu tema sentral yang dijelajahi melalui konflik yang dihadapi oleh karakter utamanya. Cerpen sering kali menawarkan pengalaman singkat namun intens bagi pembaca, menggugah emosi dan pemikiran dengan cepat melalui penggunaan bahasa yang efektif dan imajinatif. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Berarti cerpen itu nggak nyata ya Pak? Cerpen itu dibagi jadi dua, bisa nyata, bisa tidak. Ada cerita pendek tentang kehidupan, ataupun fiksi, karangan. Tergantung penciptanya ingin buat seperti apa. Ada lagi yang ingin Bertanya Bapak. Boleh. Kalau Cerpen itu biasanya berapa paragraf Bapak? cerpen itu apa ya? Cerpen tidak berparagraf bisa, berparagraf bisa. Jadi seperti itulah cerpen. Di sini Bapak ingin memaparkan struktur dari teks cerpen. Jadi struktur cerpen umumnya terdiri dari pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Nah, pengenalan memperkenalkan karakter, latar, dan situasi awal. Konflik memperkenalkan masalah utama yang harus dihadapi oleh karakter. Klimaks adalah puncak dari konflik.
titik di mana keterangan mencapai puncaknya. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang struktur cerpen ini? Kalau strukturnya nggak sesuai dengan struktur itu gimana, Pak? Apakah masih disebut cerpen atau cuma disebut pendek doang, Pak? Kalau tidak sesuai struktur, dia masih dianggap cerpen. Iya, itu saya jawaban dari Bapak ya. Semoga bisa dipahami. Pak, Kayak tur. izin bertanya Pak. Boleh, mau Rizky? Eh, jadi kan apa saja tadi Pak struktur dasar dari cerpen tadi? Boleh diulang nggak Kenapa, Pak? kenapa kamu masih bertanya nggak menyimak? Atau gimana? Jadi, saya Bukan ulang tidak ya. menyimak Pak, tapi jaringannya lagi nge-lag. Itu dari perkenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Ada 4. Terus apa yang ingin Anda tanyakan, mau Rizky? Enggak Pak, tadi cuma mau nanya itu Pak. Oh, Soalnya tadi nanya nggak itu saja. dengar. Ya. Ya, Bapak lanjut lagi ya. boleh Pak lanjut Pak. Pak, permisi, Pak. Kenapa? Kenapa kayak itu? Mau permisi, Pak. Permisi, Pak. Oh, silakan ya. Jadi di sini Bapak lanjut lagi memaparkan eh, tentang kaidah kehidupan, kaidah kebahasaan, maaf, tentang cerpen. Di sini ada 8. Yang pertama, ketetapan dan kekompakan. Setiap kata harus memiliki dipilih dengan hati-hati untuk menghindari kelebihan kata yang tidak perlu dan menjaga cerita agar tetap padat. Yang kedua, deskripsi yang efektif. Deskripsi yang cermat dan imajinatif dapat membantu pembaca merasakan atmosfer dan suasana cerita. Yang ketiga, dialog dan realistis. Dialog yang dialami dan realistis membantu pengembangan karakter dan memajukan plot. Yang keempat, penggunaan gaya bahasa yang sesuai. Gaya bahasa yang sesuai dengan tema dan suasana cerita dapat meningkatkan daya tarik dan kekuatan naratif. Yang kelima, penggunaan imajinatif dan simbolis. Penggunaan imajinatif dan simbolis dapat menambah kedalaman dan kompleksitas cerita. Yang keenam, kesinambungan dan kesatuan. Setiap elemen cerita harus saling terkait dan berkontribusi pada keseluruhan cerita. Yang keenam, yang ketujuh, penggunaan narasi dan sudut pandang yang tepat. Pemilihan narasi dan sudut pandang yang sesuai dapat mempengaruhi cara cerita disampaikan bagaimana pembaca terlibat. Yang terakhir, ke-8, puncak dan penyelesaian dan memasukkan. Cerpen harus memiliki puncak dan menenangkan dan penyelesaian yang memuaskan untuk menjaga minat pembaca dan memberikan solusi yang memuaskan. Dari yang Bapak bacakan tadi, dari kalian ada pertanyaan mungkin tentang kaidah Ini aja, Pak. kebahasan? Boleh, kayak tuh. Ini kan tadi cerpennya ada dua ya, Pak. Ada yang berdasarkan kisah nyata sama yang fiksi. Ya, Apakah kalau dari dua dua cerpen tersebut masih menggunakan kaidah kebahasaan yang sama, Pak? Atau yang berbeda, Pak? untuk perbedaan dari kedua itu masih memiliki kesamaan kaidah. Jadi tidak mematoki satu sama lain, tidak memiliki kaidah kebahasan yang beda. Jadi sudah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Terima kasih. Tapi izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan kayak tuh. Kalau kalau ini ya, Pak. Kan ini kan ada kaidah kebahasaannya dan kalau misalnya nggak ada kaidah kebahasaannya atau kaidah kebahasaan yang digunakan itu kurang, apakah masih bisa disebut cerpen, Pak? Masih bisa. Jadi selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Selain Pak, kayak tuh, saya boleh, izin Rizky. izin tanya Pak. Baik, bagaimana penulis menggunakan tanda baca untuk mengatur ritme dan nada cerita, Pak? Apakah tanda baca digunakan secara efektif untuk menekankan emosi atau peristiwa tertentu, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Nah, bagus sekali pertanyaan Mama Rizky. Jadi itu seperti di kaidah kebahasaan yang pertama,
ketetapan dan kekompakan. Setiap kata harus memiliki dengan hati-hati. Jadi setiap kata yang diketik oleh pembuat cerpen atau penulis itu harus diteliti dengan fokus lah. Di komanya, tanda baca, koma, entah itu titik, entah itu awal awal paragraf harus kapital seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak, mungkin untuk sekarang itu aja dulu Pak. Nah, baik. Jadi selanjutnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Kita bagi 2 kelompok. Jadi kayak tur, Pak, tugas, enggak, tugas. sebentar. Kenapa emangnya? Kayak tur. Capek, Pak. Simpel ini kayak tur. Jadi kayak tur bersama Palatehan dan Muhammad Yudana ini bersama Rizky membuat satu cerpen ya. Jadi ada 2 kelompok. Silakan kalian membuat cerpen masing-masing. Izin bertanya Bapak, Silakan. untuk cerpen ini kapan dikumpulnya ya Pak? Untuk kumpulnya sekarang Bapak kasih waktu 5 menit ya. Wah, nggak ada toleransi Kak Pak untuk pengumpulannya. Pengumpulan tidak ada. Jadi silakan silakan kalian buat sependek mungkin, secerpen mungkin. Silakan. Pak, izin Pak. Jadi ada cerita Pak. Kenapa? Izin Pak, ini cerpennya ditulis tangan atau diketik Pak? Diketik boleh di kolom chat. Perwakilan aja dari satu kelompok. Kelompok 1 kayak Tur sama Palatehan, kelompok 2 Muhammad Rizky sama Muhammad Dana. Pak, ini cerpennya boleh dari Google nggak, Pak? Pak. Sebenarnya itu opsional ya, tapi berhubung Anda bertanya tidak boleh. Harus ada dari pemikiran Anda sendiri. Ini siswa mana Anda? Ya, lanjut ya. Hai Tur, bagaimana kelompok kita? Hai Tur. Duh, aku nggak tahu nih. Nggak kepikiran. Ya, gimana dong? Ya, bapaknya sih nggak mau pakai Google. Iya nih, Lama. mana 5 menit lagi. Bang Adit, gimana Bang cerpen kita Bang? Temanya apa nih? Cerpennya udah jadi, temanya IKMB peduli. IKMB peduli Aspida. Ya Bang, Baik, berhubung Bapak mendengar ada yang sudah selesai, boleh dibacakan Adit Pidana tentang cerpen IKMB pedulinya. Silakan. Sebentar Pak, masih mencari referensi Pak. Mungkin kelompok Hayatur sudah selesai Pak. Boleh. Sudah, Bagaimana Pak. kelompok Sudah, satu? Pak. Boleh, Pak. Sudah. Sudah ya, boleh. Silakan dibacakan. Mau dibacakan sekarang, Pak? Ya, langsung saja. Iya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, cerpen yang kami angkat ini, Pak, berdasarkan kisah yang ada di Batu Raja, Pak. Kisah Gua Putri, Pak. Emang sih, Pak, ini untuk referensinya itu ada di Google, tapi pemilihan katanya itu ya kami buat sendiri, Pak. Dan ada karakter-karakter yang kami tambahkan, Pak. Boleh. Langsung Ya, saja kayak jadi demi momentum. langsung saja ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, pada suatu hari ada seorang putri bernama Putri. Jadi beliau
Beliau pergi ke sungai yang bernama Sungai Ogan. Nah, di Sungai Ogan dia bertemu seorang pria bernama Yudana. Nah, berhubung mereka bertemu di sungai, Yudana menggoda Putri. Tapi, tapi Pak, Putri, Putri nggak mau digoda, Pak. Jadinya Yudana, Yudana ngatain, Yudana menjelek-jelekan Putri, Pak. Yudana menjelek-jelekan Putri. Yudana bilang, kamu jangan sok cantik ya. Banyak cewek kayak kamu. Kukutuk kamu jadi batu. Putri mendengar cacian makian dari Yudana tadi, Pak. Tapi Putri belum merasakan apa-apa, Pak. Setelah Putri selesai mandi dari sungai, selesai mandi dari sungai, Pak, Putri pulang ke rumah dan bertemu ibunya. Ibunya menyuruh Putri untuk ngambil air yang ada di goa, Pak. Nah, jadi eh, Putri langsung mengambil, Pak, mengambil air yang ada di goa itu sesuai dengan arahan ibunya. Tapi seketika badan Putri jadi mengeras, Pak. Mengeras kayak batu, Pak. Sebelum seluruh badan Putri mengeras, Pak, Putri sempat minta tolong sama ibunya. Teriak minta tolong sama ibunya. Ibu, tolong. Tapi sayangnya nggak ada yang mendengar, Pak. Jadi nggak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menyelamatkan Putri, Pak. Nah, karena ibu Putri tidak pulang selama berhari-hari, ibu Putri khawatir, Pak, dan mencari Putri di goa tersebut dan menemukan bahwasannya Putri sudah mengeras menjadi batu, Pak. Disitulah awal kisah penamaan Goa Putri, Pak. Terima kasih, Pak. Wah, bagus sekali ya cerpen dari Kayatur dan Palatehan ini. Tepuk tangan dulu, siswa-siswa saya. Walaupun agak sedikit menyenggol cerita yang lain ya, tentang cerita-cerita yang lain yang pernah Bapak dengar. Jadi, di sini Bapak mau kasih kalian PR untuk di rumah. Jadi, PR terus, Pak. Tugas terus. ya tadi kan tugas langsung dikumpul, sedangkan ini PR untuk minggu depan. Jadi, Pak. tolonglah ya kerjasamanya. Jadi, kalian buat tentang struktur cerpen yang menjalar. Jadi apa saja pengertian cerpen dan contoh cerpen. Oke? Nanti dikumpulkan di minggu depan, pertemuan berikutnya. Di sini Bapak memberi kesimpulan tentang cerpen. Jadi cerpen itu adalah karya sastra yang mencakup cerita singkat dengan karakter, setting, dan alur yang terfokus. Biasanya cerpen memiliki satu tema sentral yang dijelajahi melalui konflik yang dihadapi oleh karakter utamanya. Cerpen seringkali menawarkan pengalaman singkat namun intens bagi pembaca, menggugah emosi dan pemikiran dengan cepat melalui penggunaan bahasa yang efektif dan imajinatif. Jadi untuk pertemuan hari ini sampai sini saya dulu ya, karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi untuk ketua kelas, siapa tadi? Palatehan ya. Tolong beri doa penutup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan Palatehan. Baik, Bapak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Lah, berdoa selesai. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak akhiri ya Terima kasih, pertemuan Bapak. minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Love you.
Makasih Terima Pak. kasih anak-anak. Makasih Pak.